Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk kamu yang sedang menyaksikan video pembelajaran ini. Kembali lagi ke channel YouTube Junaidi Fayat. Kali ini kita akan membahas pembelajaran 5, subtema 2 dari tema 8. Adapun materi-materi yang akan kita pelajari, seperti yang kita lihat di layar, terdiri dari 3 materi. Yang pertama adalah mengidentifikasi urutan peristiwa dalam teks fiksi. Kemudian yang kedua, dampak siklus air terhadap kehidupan. Dan yang ketiga adalah seni tari daerah di Indonesia. Ketiga hal materi tersebut akan kita tuntaskan pada video pembelajaran ini. Oleh karenanya untuk kamu yang sedang menyaksikan video pembelajaran ini, simak dan cermati video pembelajaran ini dengan baik sehingga kamu mudah dalam memahami materi-materi yang akan saya jelaskan. Yuk sama-sama kita bahas ketiga materi tersebut satu persatu. Materi yang pertama adalah mengidentifikasi urutan peristiwa dalam teks fiksi. Materi pertama ini adalah materi yang bersumber pada muatan bahasa Indonesia dengan KD 3.8 dan 4.8. Kamu dapat memahami peristiwa penting dalam teks dengan cara membaca intensif. Selain itu, dapat juga dilakukan dengan menjawab pertanyaan. Setiap kalimat tanya mengandung kata tanya. Kata tanya apa untuk menanyakan peristiwa atau benda, di mana untuk menanyakan tempat, kapan untuk menanyakan waktu, siapa untuk menanyakan benda atau orang, mengapa untuk menanyakan alasan, dan bagaimana untuk menanyakan cara. Nah, ini adalah bagian kita untuk mengidentifikasi urutan peristiwa yang ada pada teks non-fiksi. Mudah-mudahan kita bisa nih mengidentifikasi urutan-urutan peristiwa yang ada dalam teks bacaan yang kita baca. Kita lanjutkan ke materi yang kedua, yaitu dampak siklus air terhadap kehidupan. Nah, materi kedua ini adalah materi yang bersumber pada muatan ilmu pengetahuan alam dengan kompetensi dasar 3.8 dan 4.8. Nah, gambarnya seperti ini ya. Jadi kita sudah bisa membayangkan dari gambarnya saja adalah musim kemarau yang berkepanjangan. Dampaknya seperti ini, pohon-pohon akan layu ya, rontok daun-daunnya karena siklus air yang bermasalah. Air menjadi kebutuhan utama makhluk hidup. Manusia membutuhkan air untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Tumbuhan memerlukan air untuk melakukan fotosintesis. Hewan memerlukan air untuk kelangsungan hidupnya. Tanpa air, kita tidak dapat mandi, mencuci, dan tidak dapat minum. Selain itu, tumbuhan dan hewan akan mati tanpa air. Nah, ini adalah contoh ya, gambar yang mengilustrasikan ketika di daerah tersebut, di daerah yang ada pada gambar ini, tidak cukup airnya atau tidak ada air, maka tumbuhan-tumbuhan dan hewan di dalamnya akan mengalami kematian. Keberadaan pohon sangat penting karena akar pohon membantu menggemburkan tanah, sehingga tanah dapat menyerap dan menyimpan air hujan. Air tanah tersebut disimpan di bawah tanah sehingga kita bisa menggunakannya ketika musim kemarau tiba. Nah, ini adalah fungsi dari tumbuhan atau pohon-pohon yang kita tanam kalau kita menanamnya ya, atau tumbuhan yang ada di sekeliling rumah kita. Dan ini adalah fungsinya seperti yang kita tadi sudah baca ya, dapat menyerap dan menyimpan air hujan. Tidak seperti gambar yang pada slide sebelumnya di mana tumbuhan-tumbuhan banyak yang mati. Kemudian ke materi yang ketiga pada pembelajaran kita kali ini adalah seni tari daerah di Indonesia.
Materi ketiga ini adalah materi bersumber pada muatan SBDP dengan KD 3.3 dan 4.3. Berikut beberapa tarian daerah yang ada di Indonesia. Nah, ini tariannya ya, kalau kita perhatikan ada Seudati, Saman, asalnya dari daerah Aceh, kemudian Piring atau Payung dari Sumatera Barat, ketiga adalah Tabut atau Madun dari Bengkulu maksudnya, 4 Jangget atau Malinting dari Lampung, kemudian ada banyak ya, ada beberapa banyak tarian yang ada di Indonesia. Kalau kita lihat di nomor 20 di sini adalah Yospan, tarian Yospan atau Musoh dari Papua. Jadi dari tarian Indonesia sebelah barat sampai Indonesia sebelah timur kita bisa menemukan beberapa tarian, begitu juga dengan asal daerahnya. Kalau tadi kita sudah menemukan atau membaca tarian, di sini juga ada pola lantai ya, dalam tarian daerah yang kita saksikan tadi ya. Pertama adalah pola langkah lurus. Nah, ini gambarnya lurus, bermakna bahwa tarian yang dilakukan memiliki makna pola langkah lurus. Yang kedua adalah pola langkah segi empat. Nah, segi empat itu seperti ini. Jadi tariannya memiliki bentuk segi empat. Yang ketiga, pola langkah bentuk U. Nah, langkahnya bentuknya U. Kemudian pola langkah zigzag seperti ini. Yang kelima adalah pola langkah bentuk S, yang kalau kita lihat ya, penarinya akan membentuk huruf S. Keenam adalah pola langkah segitiga. Dan yang terakhir adalah pola langkah segi empat silang. Nah, ini adalah contoh-contoh dari pola lantai yang dilakukan si penari dalam melakukan tarian daerahnya. Setelah kita menyaksikan dan mencermati video pembelajaran kita kali ini, silakan untuk kamu yang sedang menyaksikan, jawablah beberapa pertanyaan berikut yang terdiri dari 4 soal latihan dengan jawaban yang baik dan benar, dengan jawaban yang tepat dan benar. Jawablah pertanyaan ini sesuai dengan kemampuan kamu sendiri tanpa meminta atau menerima bantuan dari orang lain. Selamat mengerjakan, semoga sukses dalam mengerjakannya. Saya doakan. Jawablah dengan jawaban yang benar-benar tepat. Terima kasih telah menyaksikan video pembelajaran ini. Mudah-mudahan dari video pembelajaran ini dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan kamu. Tetap sehat, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.